masih mencekam. Aksi massa mengepung markas kepolisian tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke beberapa kota lain, termasuk seperti di Bandung dan Solo. Di Surabaya, pengunjuk rasa menyatroni Gerahadi, rumah dinas dari Gubernur Jawa Timur, kemudian di Makassar, Gorontalo, dan sebagainya, itu massa menyatroni kantor DPRD. Di Jakarta, massa sempat mengepung markas Brimob di Kuitang, Mapolda Metro Jaya, dan juga mereka melakukan unjuk rasa di markas besar kepolisian RI. Situasi bakal memanas itu sebenarnya sudah mulai terasa ketika berlangsung pemakaman Afan Kurniawan, driver ojol muda yang tewas karena dilindas oleh kendaraan taktis Barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya. Peristiwanya terjadi pada Kamis malam, kemudian karena Afan Kurniawan ini meninggal dunia, ini yang membuat kemudian ribuan driver itu marah, dan sejak kemarin malam mereka langsung mengepung markas Brimob di kawasan Kuitang. Ribuan driver ojol melakukan konvoi sejak dari rumah Afan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan kemudian di sepanjang jalan menuju pemakaman di Karet Bifak ini banyak sekali warga yang menyambutnya dan memberikan dukungan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suherli ikut hadir, bahkan juga dia ikut menabur bunga di makam Afan. Sebelumnya Kapolda itu juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Afan ini kan tewas karena ulah anak buahnya di Korbimob di Polda Metro Jaya, dan dia bersama dengan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Abdul Karim, itu menyatakan mereka akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan mereka yang bersalah itu akan dihukum. Namun ternyata ini tidak cukup memuaskan bagi kalangan para driver ojol ini, karena cukup mengejutkan itu seusai pemakaman Kapolda Metro Jaya itu dikejar-kejar oleh sejumlah pengemudi ojol dan diteriaki sebagai pembunuh. Situasi ini cukup mengejutkan karena bagaimanapun juga Kapolda adalah seorang petinggi Polri dengan pangkat bintang 2 dan sudah menyatakan dengan tulus permintaan maaf dan hadir dalam pemakaman, tapi ternyata ini tidak cukup bagi para driver ojol ini. Dan kemarahan para driver ojol ini membuat mereka itu tidak bisa membedakan atau tidak membedakan lagi antara seorang jenderal dengan prajurit, karena di lapangan ini banyak sekali juga para anggota kepolisian yang hadir di situ itu kemudian dikejar-kejar dan diteriaki pembunuh oleh para driver ojol, dan untungnya itu banyak sekali personel TNI yang ada di situ. Ini kalau saya lihat dari baretnya ini ada yang dari ini hijau ini kan infanteri atau dari Kostrad, dan juga dari Marinir ya, TNI Angkatan Laut, dengan sigap mengamankan mereka. Setelah pemakaman, massa banyak yang kembali ke markas Brimob di kawasan Kuitang, dan di kawasan ini juga sudah diamankan oleh sejumlah prajurit TNI dari berbagai kesatuan, ini dari Marinir dan dari Kostrad. Sementara pada siang harinya itu kemudian ini bergabung sejumlah mahasiswa yang ikut juga berunjuk rasa di Mapolda Metro Jaya, dan sebagian juga ada yang bagian kecil ini di markas besar kepolisian. Di markas Brimob di Kuitang ini, karena mereka ini tidak bisa merangsek masuk karena dijaga ketat oleh personel Brimob, dan juga di luar itu dijaga oleh personel dari TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut, itu kemudian warga menumpahkan kemarahannya dengan merusak logo Brimob dan juga tulisan di situ.
Di Mapolda Metro Jaya sejumlah massa itu sempat melakukan tindakan yang anarkis karena beberapa kendaraan polisi dipaksa mundur kembali ke Polda dan beberapa dirusak oleh massa. Oh my God, they're so done. Oh my God, the police are coming out of their vehicles. Oh my God, things are being flown. Oh my God, he just... There goes his bumper. That's someone's food. Oh yeah, there goes that blue car. Oh my God, he's gone. Anjir, dibuka stop. Sementara di Mabes Polri, jumlah pengunjuk rasa gabungan mahasiswa dan warga sempat menggelar orasi. Masa di Polda Metro Jaya ini terus bertahan sampai malam hari dan kemudian makin malam makin rame karena ini gabungan dari berbagai elemen. Ketika kita datang di sini, Namun malam ini massa dibubarkan dengan tembakan water cannon. Padahal tadinya polisi berjanji tidak akan membubarkan massa ya dengan kekerasan gitu ya. Ini memang saya kira polisi sendiri juga terkejut ya dengan aksi dari para pengunjuk rasa ini ya. Kita nggak bisa menyebutnya sebagai mahasiswa, kelompok buruh atau apapun lah ini karena ini kalau saya lihat ini yang saya sebut sebagai massa cair ya. Secara kronologis kan sebenarnya unjuk rasa itu dimulai tanggal 25 kemarin ya yang menolak DPR, bubarkan DPR pada waktu itu ya. Ini dipicu oleh merebaknya kabar bahwa anggota DPR itu mendapat tunjangan dan gaji sampai di atas 100 juta gitu ya. Kemudian ditambah lagi ketika ada berlangsung sidang paripurna pidato kenegaraan Presiden Prabowo kan kemudian para anggota DPR itu kedapatan joget-joget ini. Pada waktu itu dianggap ini merupakan mereka tidak sensitif dengan situasi rakyat yang sedang susah, mereka malah joget-joget gitu ya. Nah, pada demo tanggal 25 Agustus itu, kelompok buruh menyatakan dia nggak mau bergabung, karena ini katanya kelompok ini nggak jelas, dan banyak yang mencurigai bahwa ini adalah demo yang dibuat oleh mereka sebutnya sebagai termol, ini pendukungnya Jokowi, yang ini mencoba mendowngrade atau menggoyang stabilitasnya dari Prabowo. Karena memang banyak sekali buzzer-buzzer dari Jokowi juga yang mendorong agar bergabung dalam unjuk rasa pada tanggal 25 Agustus. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang lebih banyak hadir itu masa cair ya. Apalagi pada sore hari dan malam hari itu kemudian banyak anak-anak muda yang bergabung. Ini anak-anak STM, biasanya disebut anak SMA dan sebagainya begitu. Nah, barulah kemarin tanggal 28 itu buruh itu kemudian menggelar unjuk rasa sendiri. Tetapi buruh itu pun juga hanya sampai sore hari kemudian bubar dan malam harinya lah itu baru masa cair kembali
turun, dan itulah kemudian terjadi kejar-kejaran dan sampai di kawasan Pejompongan, dan pada saat itu Afan Kurniawan yang sedang melintas mengantarkan pesanan makanan dari pelanggannya itu kemudian ditabrak atau. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dahi. Teman-teman, kalau kita melihat situasi negara kita saat ini, sungguh sangat memprihatinkan ya. Dan bagaimana aksi massa demo teman-teman yang sangat-sangat luar biasa ya, ini mulai dari gerakan Pati ya, yang tanggal 13 Agustus beberapa waktu yang lalu, kemudian tanggal 25 teman-teman di gedung DPR, kemudian tanggal 28, 29 hingga tanggal 30 ini teman-teman, itu sangat-sangat luar biasa sekali aksi massa ya, menuntut keadilan ya, mengkritik dan mendemo DPR teman-teman. Dan ini sangat meluas ke berbagai daerah dan kota di Indonesia. Bahkan banyak gedung-gedung DPR yang terbakar ya, yang dibakar aksi massa ini. Dan kalau kita melihat ya, ini sangat luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana pernyataan-pernyataan anggota DPR RI ya, Sahroni, teman-teman, Ahmad Sahroni, yang menyebut tolol ya orang-orang yang ingin membubarkan DPR. Kemudian bagaimana sikap dari Eko Patrio ya, dan yang seolah-olah menantang masyarakat, menantang kritikan masyarakat ya. Dan inilah yang membuat masyarakat marah, geram ya. Bagaimana kinerja dari DPR ini teman-teman, yang membuat masyarakat seolah-olah tidak terwakilkan oleh mereka ya. Mereka hanya patuh terhadap ketua partai ya, bukan rakyat. Kepentingan golongan dan kelompok itu yang diutamakan, bukan masyarakat. Bagaimana menurut kalian?